Bab 1096-1100. Bab 1096, Peningkatan Kekuatan yang Menakutkan. Api putih pekat melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan di depan banyak mata yang terkejut sebelum segera ditarik, menyusut kembali ke tubuh Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah kembalinya nyala api, aura yang luar biasa kuat perlahan-lahan meletus dari tubuh Xiao Yan, seolah-olah baru saja dibangunkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi di bawah kekuatan yang luas dan perkasa ini. Xiao Yan berdiri di langit. Wajahnya luar biasa merah cerah. Bahkan matanya yang hitam pekat ditutupi oleh energi liar dan kekerasan. Jenis galak dan liar ini menyebabkan Xiao Yan diam-diam terkejut. Dia tidak mengharapkan letusan tiga jenis api surgawi untuk menciptakan energi yang begitu dahsyat. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya dengan susah payah. Seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku karena energi yang melonjak. Kekakuan semacam ini berlangsung selama beberapa menit sebelum Xiao Yan secara bertahap menjadi terbiasa. Skyfire Tree Mysterious Cheng yang sombong. Setelah tubuhnya berangsur-angsur beradaptasi dengan energi liar dan kekerasan semacam ini, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara sejuk dengan lembut. Jika tubuhnya belum disempurnakan oleh banyak harta alam, kemungkinan dia bisa melupakan menggunakannya untuk melawan-lawan. Dia akan menderita serangan balik dan mati setelah baru saja menggunakan benda ini. Tidak heran Tang Zhen menginstruksikan saya untuk menghindari menggunakan tiga perubahan kecuali saya tidak punya pilihan. Kata-katanya memang penuh dengan kebenaran. Seteguk udara panas diludahkan dari mulut Xiao Yan. Kemerahan di wajahnya berangsur-angsur memucat. Gelombang demi gelombang rasa sakit, yang dibawa oleh energi liar dan kekerasan yang beredar, berangsur-angsur berkurang. Setelah ditempa oleh sejumlah bahan obat dan harta alam yang tidak diketahui, kekuatan fisik Xiao Yan kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli di puncak kelas Douzong tidak dapat membandingkannya. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan energi yang melonjak di dalam tubuhnya dan sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi sedikit melengkung. Namun, perasaan seperti ini, setelah menahan rasa sakit, memang sangat luar biasa. Berdasarkan tebakan Xiao Yan sendiri, kekuatannya saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat bintang 7 Douzong. Dengan kata lain, Skyfire Tree Mysterious Cheng telah menyebabkan kekuatannya meningkatkan 5 bintang. Jika Elder Burning Flame Valley biasa benar-benar melepaskan Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang atau lebih. Namun, Skyfire Tree Mysterious Cheng memiliki aspek yang sangat unik dan misterius. Peningkatan kekuatan seseorang sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan api. Semakin kuat nyala api, semakin besar peningkatan kekuatan seseorang. Tiga jenis api yang dilepaskan Xiao Yan semuanya adalah api surgawi, yang terkuat dari semua api. Oleh karena itu, peningkatan yang disebabkan oleh letusan itu cukup menakutkan. Tentu saja, peningkatan kekuatan saat ini mungkin sangat hebat, tetapi gejala sisa yang ditimbulkannya secara alami juga akan sangat bagus. Untungnya, tubuh Xiao Yan jauh lebih kuat dari tubuh ahli biasa. Kalau tidak, hanya letusan ini saja sudah cukup untuk membuatnya menghabiskan setengah tahun atau lebih untuk memulihkan diri. Transformasi Xiao Yan ini juga menarik perhatian Tian Huo Zunze dan Tian Xuangzi, yang hanya saling berhadapan tanpa berkelahi. Tatapan mereka melayang. Tian Huo Zunze mengangguk sambil tersenyum. Bahkan dia kesulitan mengetahui semua kartu truf yang dimiliki Xiao Yan. Namun, dia juga mengerti bahwa orang ini mungkin tampak muda. Tetapi siapapun yang benar-benar ingin membunuhnya kemungkinan besar akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Mata Tian Xuangzi melirik sejenak sebelum sedikit mengernyit. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia yang digunakan, orang itu tidak akan terlalu menjadi ancaman di matanya selama orang itu tidak menerobos ke kelas Douzun. Satu-satunya orang yang dia pandang serius adalah Tian Huo Zunze di depannya. Adapun Xiao Yan, bahkan jika pelindung Wu tidak bisa menghadapinya, secara alami akan ada Tianxi dan beberapa tetua lembah sungai es yang ikut campur. Dia tidak percaya bahwa hanya 2 bintang Douzong akan mampu membalikkan segalanya bahkan jika dia memiliki teknik rahasia lembah api pembakaran. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran di hati orang tua ini. Setelah secara bertahap beradaptasi dengan energi yang agung, liar, dan kejam di dalam tubuhnya. Dia sekali lagi mengangkat penguasa Suan berat. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan matanya mendarat di pelindung Wu, yang kabut hitamnya telah menegang,
dan Xiao Yan kemudian melirik Tian Xi di sampingnya, yang ekspresinya berubah suram. Semua ini karena transformasinya. Xiao Yan akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Orang tua, aku berkata bahwa aku akan mengambil kehidupan lamamu hari ini." Kabut hitam yang lamban perlahan mengalir sekali lagi. Wajah yang dipenuhi dengan kesungguhan gelap terungkap. Mata protektor Wu yang padat saat ia melihat Xiao Yan dan berkata, "Sungguh kata-kata arogan. Teknik rahasia ini mungkin secara signifikan meningkatkan kekuatan Anda, tetapi pada akhirnya ada batas waktu. Setelah batas waktu teknik rahasia tercapai, kamu hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Sebelum itu terjadi, ada lebih dari cukup waktu untuk membunuhmu." Xiao Yan tersenyum. Namun, senyum ini dipenuhi dengan niat membunuh. "Arogansi apa?" Pelindung Wu dengan dingin tertawa. Namun, suaranya baru saja terdengar saat melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Rasa dingin melonjak ke dalam hati pelindung Wu saat tubuh Xiao Yan bergetar. Instingnya yang tajam selama bertahun-tahun menggerakkan tubuhnya saat dia buru-buru mundur dengan cara seperti kilat. Tepat ketika pelindung Wu baru saja mundur 2 langkah, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Sosok seperti hantu tiba-tiba muncul. Penguasa yang berat, yang ditutupi oleh api hijau giok, membawa kekuatan yang menakutkan, yang menyebabkan kulitnya terasa dingin, saat itu dengan marah diretas. Penguasa yang berat itu menempel di bagian depan pelindung Wu saat melewatinya. Meskipun gagal melakukan kontak, panas yang terkandung di dalamnya masih menyebabkan wajah pelindung Wu langsung menjadi merah padam. Tubuh pelindung Wu dengan cepat bergerak mundur setelah mistar meleset. Keringat dingin tanpa sadar muncul di hatinya. Punggungnya dipenuhi keringat. Jika dia tidak bereaksi cepat sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi daging cincang dari serangan penguasa membanting Xiao Yan. Kecepatan bocah ini menjadi sangat cepat setelah menggunakan teknik rahasia itu. Bahkan aku tidak bisa mengikutinya. Pelindung Wu tanpa sadar merasakan kemarahan karena malu setelah keringat dingin muncul. Dia mengeluarkan raungan marah rendah, pelindung ini tidak percaya bahwa Anda, sebagai generasi muda, dapat membalikkan langit ketika bahkan Yao Chen tidak dapat lepas dari tangan saya. Raungan marah baru saja terdengar ketika pelindung Wu tiba-tiba mengganti segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa mendengar suara dentang saat banyak rantai hitam gelap melesat keluar dari kabut hitam. Melihat dari kejauhan, mereka tampak seperti jaring laba-laba yang sangat besar. Pelindung Wu terletak di tengah jaring laba-laba besar itu, muncul. Seperti iblis yang hebat, teriakan rendah dipancarkan dari kabut hitam. Segera, banyak bayangan hitam membawa pekikan tajam saat mereka keluar dari kabut hitam. Bayangan hitam ini baru saja muncul ketika mereka menempel pada rantai berwarna hitam yang telah menyebar. Setelah bayangan hitam mendekat, rantai berwarna hitam muncul seperti banyak mulut ganas yang menelan bayangan hitam ini. Segera, aneh, cahaya hitam mulai berlama-lama di atas rantai. Ratusan jiwa mengunci langit piton. Setelah menelan bayangan hitam, rantai berwarna hitam menjadi lebih tidak biasa. Segera, tangisan dingin dan padat tiba-tiba terdengar. Banyak rantai berwarna hitam, yang mencapai ke langit, segera mengeluarkan suara dentang saat mereka berkumpul. Hanya dalam sekejap, mereka berubah menjadi ular piton hitam besar yang tampak hidup. Piton hitam terbentuk dari banyak rantai. Sepintas, sepertinya memancarkan perasaan logam yang aneh. Kabut hitam melekat di atasnya saat aura dingin yang menakutkan menyebar darinya. Tampaknya itu adalah ular besar di jurang yang dalam, menyebabkan seseorang merasa takut hanya dengan melihatnya. Pergi. Kabut hitam bergoyang saat suara dingin dan padat terdengar. Mata besar piton hitam besar itu segera menunjukkan kilatan hitam. Itu mengayunkannya ke ekor, merobek ruang, dan bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Xiao Yan tetap di langit. Matanya sedingin es saat dia melihat ular piton hitam besar yang tersentak dengan suara angin yang bertiup. Dia menghirup napas lembut sebelum tiba-tiba mengepalkan penguasa Suan berat di tangannya. Tubuhnya maju bukannya mundur. Di depan banyak mata yang terkejut, dia menggunakan momentum dahsyat yang mirip dengan meteorit yang bertabrakan saat dia menyerang ular piton hitam yang sangat besar itu. Tsunami pemecah api. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika penggaris berat itu tiba-tiba diayunkan. Sebuah penggaris besar bersinar, berukuran 100 kaki, ditembakkan dari ujung penggarisnya yang berat. Segera, itu dengan kejam meretas piton hitam. Gelombang demi gelombang suara logam emas meletus. Percikan api melesat ke segala arah. Namun,
Serangan ini hanya menyebabkan tubuh ular sanca hitam itu sedikit gemetar. Penguasa aliran tubuh 6 sendi, 6 api gabungan. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin setelah serangan penguasa jatuh. Dia mengubah teknik penggarisnya dan cahaya penggaris tajam lainnya, yang menyebabkan beberapa tetua lembah sungai es merasakan kulit mereka mati rasa lagi, menyerang ular sanca hitam. Peretasan kali ini menyebabkan beberapa rantai berwarna hitam mengeluarkan pekikan tajam. Mereka benar-benar telah berpisah. Tubuh Xiaoyan bergerak mendekati ular piton besar itu. Piton hitam, yang telah dipukul 2 kali dengan kejam oleh Xiaoyan, melepaskan serangan balik di bawah kendali pelindung Wu. Orang bisa melihatnya membuka mulutnya yang besar saat kabut hitam kental meledak dengan eksplosif. Bagian dalam kabut hitam berisi jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyebabkan jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk. Bang! Udara hitam melesat dengan cara yang eksplosif. Namun, tubuh pengisian ke depan Xiaoyan tidak berhenti karenanya. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk tirai api di depannya. Kabut hitam yang ganas mengeluarkan asap putih mendesis ketika bersentuhan dengan tirai api sebelum dimusnahkan. Xiaoyan dengan mudah memblokir serangan oleh piton hitam. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depannya. Dia membalik tangannya dan penggaris berat itu ditarik ke dalam cincin penyimpanannya. Segel dibentuk dengan cara seperti kilat oleh tangannya saat cahaya kristal terang diaglomerasi dengan cepat. Buka segel gunung. Segel tangan Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Matanya sedingin. Es saat tangan kirinya tiba-tiba menyerang ke depan. Itu membawa kekuatan yang besar dan kuat saat mendarat dengan kejam di dahi ular piton hitam. Banyak rantai di dahi ular piton hitam itu terlepas setelah telapak tangannya jatuh. Bertonton udara dingin dan hitam merembes keluar. Tangan kiri Xiaoyan jatuh sementara tangan kanannya menyerang ke depan sekali lagi. Telapak tangan kiri meludah gunung sementara tangan kanan membalik laut. Dengan mengandalkan kekuatan menakutkan yang telah diperoleh dengan Skyfire Tree Mysterious Cheng, Xiaoyan telah menggunakan 2 segel pertama dari keterampilan segel dewa bersama-sama. Jika Sun Er melihat penguasaan seperti itu, dia tanpa sadar akan terkesiap kaget. Segel membalik laut. Si Flipping Cell disertai dengan kekuatan yang mengejutkan dan agung saat itu dengan keras menghantam kepala ular sanca besar di depan banyak mata yang terpana. Bang! Tubuh ular sanca raksasa itu perlahan menegang. Sesaat kemudian, suara rendah dan dalam terdengar. Orang bisa melihat tubuhnya perlahan runtuh, berubah menjadi rantai retak yang tak terhitung jumlahnya. Mereka meledak di tengah gelombang demi gelombang pekikan tajam. Piton jiwa gelap yang pelindung Wu telah menghabiskan banyak upaya untuk menciptakannya telah hancur di hadapan rangkaian teknik Dou yang ganas dari Xiaoyan. Sambil melihat piton jiwa gelap, yang telah dibunuh oleh Xiaoyan dengan cara seperti petir sebelum bisa banyak berguna, bahkan pelindung Wu sendiri merasa sangat tidak percaya. Matanya terkejut ketika dia melihat sosok angkuh di udara. Napasnya bahkan belum keluar dari tenggorokannya ketika matanya tiba-tiba menyusut. Sosok di udara perlahan menghilang. Pada saat yang sama, ruang di depan pelindung Wu menjadi terdistorsi. Sosok misterius muncul. Wajah muda itu memasang senyum ganas. Tangannya berisi teratai yang indah dan cantik, yang diam-diam berputar. Telapak tangan ini untuk guruku. Keganasan di wajah Xiaoyan perlahan menyebar. Pada saat yang sama, lotus api di tangannya ditembakkan dengan cara seperti kilat. Akhirnya, itu ditekan dengan keras ke tubuh pelindung Wu di depan matanya yang terkejut. Bang! Suara yang menggetarkan jiwa sekali lagi meledak. Bab 1097, mudah menghancurkan. Bang! Ledakan yang menggetarkan jiwa terdengar. Gelombang api yang melonjak menyapu langit pada saat ini. Gelombang api bergulung dan menyebar. Temperatur yang tinggi menyebabkan kota, yang telah menjadi sedingin es karena udara dingin yang menutupinya, dengan cepat menjadi hangat. Tak terhitung banyaknya mata di seluruh kota menyaksikan gelombang api menyebar di langit. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Xiaoyan telah menyelesaikan serangan balik yang sempurna dan mengubah situasi dia terus-menerus dikalahkan. Dengan mengandalkan kekuatan 2 bintang Douzong, dia telah mengalahkan pelindung Wu, yang kekuatannya telah mencapai bintang 8 Douzong. Situasi seperti itu sangat luar biasa bagi mata semua orang. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Douzong sangat lebar. Mencoba untuk melawan lawan melintasi bintang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, namun situasi yang muncul di depan mereka menyebabkan kulit di kepala banyak orang menjadi mati rasa. Orang ini, benar-benar terlalu abnormal.
Kelompok Tianxi dengan cepat menarik jarak jauh di hadapan gelombang api yang menyebar. Ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat gelombang api yang menyebar. Kekuatan bertarung menakutkan yang tiba-tiba dilepaskan Xiao Yan menyebabkan dia merasa agak takut. Rangkaian keterampilan Dou kelas tinggi yang berkelanjutan sebelumnya memiliki kekuatan destruktif yang terlalu kuat. Tianxi menoleh. Dia bertukar pandang dengan beberapa tetua lembah. Sungai es. Beberapa niat membunuh melintas di matanya saat dia melakukannya. Orang ini sudah memiliki keuntungan seperti itu di usia yang begitu muda. Jika dia dibiarkan tumbuh, kemungkinan dia akan menjadi musuh besar lembah sungai es di masa depan. Karena itu, orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Anggota klan Ye dalam manor klan Ye menyaksikan pertempuran yang sangat intens di langit. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam, terutama Ye Zong. Matanya mengungkapkan ketidakpercayaannya. Dia tidak pernah menyangka pemuda ini, yang tampak biasa di permukaan, menjadi menakutkan ini begitu dia meletus. Tidak heran Xin Lan sangat yakin bahwa dia bisa menyelamatkan klan Ye kita, orang ini memang luar biasa. Gelombang api yang menyebar di langit akhirnya menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Adegan di dalam juga secara bertahap terungkap. Hal pertama yang terlihat adalah pemuda dengan pakaian rapinya. Ledakan yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya tidak menyebabkan dia cedera sedikit pun. Auranya masih kuat dan perkasa, menyebabkan seseorang merasa terkejut. Ada sosok hitam tergantung di udara di seberangnya. Jelas, sosok itu adalah pelindung Wu, yang telah menderita pukulan berat dari lotus api. Namun, pada saat ini, kabut hitam yang menyebar di sekitarnya telah benar-benar habis. Setelah kehilangan penutup kabut hitam, tubuh pelindung Wu yang agak ilusi terungkap di depan banyak mata yang tak terhitung jumlahnya, memicu banyak seruan. Ini sebenarnya adalah tubuh spiritual. Aula jiwa ini memang aneh. Bahkan pelindung di aula adalah tubuh spiritual. Tidak heran mereka mengumpulkan jiwa dari semua tempat. Mungkinkah karena ini, mata pelindung Wu menjadi sedikit suram setelah mendengar banyak percakapan pribadi yang dikirimkan. Ledakan lotus api dari Xiao Yan tadi telah menghancurkan pertahanan terkuatnya. Pada saat yang sama, itu menyebabkan dia menderita cedera serius. Teratai api hijau giok itu tampaknya memiliki efek membakar jiwa, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang hebat. Tatapan pelindung Wu berkedip. Matanya dipenuhi dengan keengganan saat dia menatap Xiao Yan. Namun, dia masih merasa sangat terkejut dengan kekuatan bertarung menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya. Saat itu, ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, Xiao Yan hanyalah anggota generasi muda yang bahkan belum mencapai kelas Dou Huang. Bahkan setelah meminjam kekuatan spiritual Yao Chen, dia baru saja berhasil mencapai kelas Dou Song. Di matanya, Xiao Yan adalah semut yang lemah. Sekarang, bagaimanapun, orang yang pernah menjadi semut di matanya telah sepenuhnya mengalahkannya. Jika dia tidak melepaskan semua aura spiritual di tubuhnya pada saat kritis, kemungkinan dia akan mati karena teratai api itu. Bocah ini bisa masuk ke aula 2 kali. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Pelindung Wu mengatupkan giginya. Dia sepertinya salah menghitung situasi hari ini. Dia tidak pernah menyangka semut saat itu dapat tumbuh ke tahap yang luar biasa ini setelah pelatihan selama beberapa tahun yang singkat. Sepertinya aku harus kembali dan mengirimkan informasi ini sehingga Hall of Souls akan mengirimkan beberapa pelindung tambahan. Pikiran ini baru saja melintas di hati pelindung Wu ketika jantungnya tiba-tiba menegang. Kakinya menginjak tanah saat dia buru-buru mundur. Ketika tubuhnya ditarik, sosok aneh muncul di tempat dia berada sebelumnya. Sebuah tinju, yang dibungkus oleh api hijau giok, dengan keras menghantam udara kosong. Beberapa riak bahkan terbentuk di ruang tempat tinju itu mendarat. Begitu Anda kehilangan kabut hitam, Anda para ahli dari Hall of Souls setara dengan harimau yang kehilangan cakarnya. Anda tidak menimbulkan ancaman. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan setelah tinjunya meleset. Tubuhnya bergetar dan menghilang secara misterius. Pelindung Wu merasakan hawa dingin naik di hatinya ketika dia melihat sosok Xiao Yan menghilang sekali lagi. Kecepatan bocah ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia tidak akan takut jika dia masih dalam kondisi puncaknya. Namun, setelah serangan teratai api, jiwanya telah mengalami cedera serius. Dia tidak bisa lagi mengikuti kecepatan Xiao Yan. Ledakan itu membentuk riak melingkar sengit yang menyebar. Namun, ketika menyebar ke tempat kosong tertentu di udara, tinju dengan api hijau giok yang menyala menyerang dengan kejam.
Serangan pelindung Wu hancur hingga mundur. Segera, serangan Xiaoyan menembus gelombang sisa dari ledakan dan menabrak dada pelindung Wu. Ledakan. Kaki pelindung Wu menginjak udara kosong. Sosoknya berubah menjadi bayangan hitam saat mundur dengan kecepatan seperti kilat, tetapi sosoknya yang mundur tiba-tiba menjadi kaku. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru berbalik. Kabut hitam melonjak ke tangannya dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kabut hitam sambil memancarkan pekikan tajam. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak dengan keras. Mulut pelindung Wu segera mengeluarkan tangisan menyedihkan setelah dia dipukul dengan kejam oleh telapak tangan. Sosok ilusinya dengan cepat bergetar saat ekspresinya berubah menjadi putih mengerikan. Jika pukulan Xiaoyan ini tidak terhalang oleh gelombang sisa dari roh yang meledak, kemungkinan itu akan merenggut nyawa pelindung Wu. Pelindung Wu meminjam kekuatan dorong ini dan tubuhnya terbang kembali dengan kecepatan seperti kilat. Jeritan yang agak panik tanpa sadar dipancarkan, "Penatua Tianxi, bantu aku." Sosok seperti hantu Xiaoyan sekali lagi muncul di depan pelindung Wu setelah raungan baru saja terdengar. Wajahnya terangkat menjadi senyum buas saat kepalan tangan menghantam kepala pelindung Wu dengan kejam. Jika pukulan ini membuat kontak, jiwa pelindung Wu pasti akan hancur di tempat. Bang! Sebuah tinju diayunkan. Namun, tepat ketika hendak menabrak kepala pelindung Wu, sesosok sesepuh muncul dengan cara seperti kilat. Tangannya yang keriput meraih tinju Xiaoyan. Dua kekuatan menakutkan meletus dari titik kontak sebelum berubah menjadi gelombang udara yang menyebar. Anak muda, mengapa ada kebutuhan untuk memiliki aura membunuh yang begitu kuat? Tianxi memegang tongkatnya yang berbentuk ular. Tangannya yang lain meraih tinju Xiaoyan saat dia perlahan bertanya. Apakah kamu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Wajah Xiaoyan berangsur-angsur berubah muram saat melihat campur tangan Tianxi. Dia tertawa dingin sebelum kakinya menendang. Sebuah kekuatan tajam membentuk pisau di ujung jari kakinya sambil memancarkan rasa dingin yang gelap. Bang! Ekspresi Tianxi sedalam air. Tongkat jalan berbentuk ular di tangannya bergetar aneh dan memblokir tendangan Xiaoyan. Segera, tubuhnya dengan cepat mundur beberapa langkah dan membawa pelindung Wu, yang ada di belakangnya, pergi pada saat yang bersamaan. Penatua Tianxi, bantu aku menangkap bocah ini. Hall of Souls akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika Anda merasa itu merepotkan, Anda juga bisa menundanya. Saya sudah mengeluarkan sinyal. Segera, akan ada beberapa ahli dari Hall of Souls yang akan datang untuk membantu. Pada saat itu, bocah ini pasti akan kesulitan melarikan diri. Mata pelindung Wu ganas saat mereka menatap Xiaoyan. Nada suaranya padat ketika dia berbicara. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk menangkap Xiaoyan. Jika dia bertarung sendirian, dia bahkan mungkin akan binasa di tangan Xiaoyan. Dia nyaris mempertahankan hidupnya selama beberapa pertukaran sebelumnya. Jika bukan karena keberuntungannya, kemungkinan dia sudah mati. Dia tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata pelindung Wu. Akan ada keuntungan besar jika bisa berteman dengan faksi kuat seperti Hall of Souls. Selain itu, dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak akan menolak permintaan pelindung Wu. Pelindung Wu, yakinlah, kamu bisa meninggalkannya di lembah sungai esku. Tianxi tertawa pelan. Setelah itu, matanya yang gelap dan pekat beralih ke Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, Bing Xuan, Bing Hua, bocah ini sedikit aneh. Kalian berdua harus bergandengan tangan denganku dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menangkapnya. Kedua tetua lembah sungai es di samping terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka segera menjawab dengan ragu-ragu, dia tua, ada begitu banyak orang yang menonton. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kita bertiga untuk menyerang anggota generasi muda bersama-sama? Generasi yang lebih muda, dia dengan dingin tertawa ketika dia mendengar pertanyaan mereka. Dia memandang mereka berdua dan berkata, bahkan jika kalian berdua bergandengan tangan untuk berurusan dengan bocah ini, kemungkinan kamu akan menemui ajalmu, namun kamu berani memanggilnya sebagai seseorang dari generasi muda. Bing Xuan dan Bing Hua terkejut. Segera, mereka merasa malu. Kekuatan mereka berdua baru saja mencapai bintang 7 Dousongs. Mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan pelindung Wu. Akhir yang menyedihkan dari pelindung Wu sebelumnya telah disaksikan oleh mereka. Jika Tianxi tidak ikut campur, kemungkinan dia akan mati di tangan Xiaoyan.
Oleh karena itu, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk membantah kata-kata Tianxi. Lagi pula, kata-katanya memang benar. Bing Xuan dan Bing Huo saling bertukar pandang sebelum mengatupkan gigi dan menganggukkan kepala. Segera, mereka menggerakkan tubuh mereka dan membentuk formasi segitiga dengan Tianxi, mengelilingi Xiao Yan dalam prosesnya. Aura tajam perlahan mengunci Xiao Yan. Banyak seruan segera dikeluarkan dari kota Ye ketika mereka melihat pemandangan ini di langit. Lembah sungai es ini bermaksud untuk mengerahkan tiga sesepuh pada saat yang sama untuk menghadapi pemuda yang tidak dikenal itu. Pertanyaan orang lain hanyalah kata-kata kosong. Reputasi sejati hanya akan ada di tangan mereka yang bertahan. Mereka yang peduli tentang reputasi kosong cepat atau lambat akan paroki. Petik 2. Tian dia mengabaikan keributan di bawah saat tatapannya perlahan terfokus pada Xiao Yan. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata itu dengan lambat. Kamu setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng memang sangat kuat. Namun, Anda tidak dapat membalikkan situasi hari ini. Jika Anda menyerah sekarang, Anda masih akan dapat menghindari penderitaan. Petik 2. Xiao Yan mengejek kata-kata Tianxi. Matanya menyapu sekelilingnya, dan ekspresinya perlahan menjadi serius. 2 bintang 7 Douzongs dan 1 Douzong di puncak. Dengan barisan ini, sebenarnya tidak sulit untuk menangkap dan membunuhnya. Namun, ini dengan prasyarat Xiao Yan tidak menggunakan kartu trufnya yang lain. Sayangnya, ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi tenang. Tangannya ditekan dengan lembut bersama-sama. Setelah itu, mereka membentuk banyak segel aneh. Mengikuti perubahan segel, suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Teknik mengusir api 5 cincin. Teknik mengusir api 5 cincin. Jurus pamungkas Tian Huo Zunze. Xiao Yan tidak pernah benar-benar melepaskannya sejak dia mulai berlatih. Oleh karena itu, ia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang kekuatan keterampilan Dou ini, yang diklaim Tian Huo Zunze hampir sebanding dengan keterampilan Dou kelas Tian. Namun, hari ini, keterampilan Dou ini benar-benar dilepaskan oleh tangan Xiao Yan karena situasi berbahaya ini. Bab 1098, Langit Membakar Mengusir Api. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang setelah tangisan dingin terdengar di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna biru tua perlahan melengkung dan bangkit dari telapak tangannya. Api biru tua ini disebut api setan laut. Itu bukan api surgawi. Sebaliknya, itu hanyalah salah satu dari Beast Flames yang lebih kuat yang diperoleh Xiao Yan saat mengumpulkan Beast Flames. Api ini berasal dari tubuh Magical Beast peringkat 7, si Demon Beast. Itu cukup kuat. Tentu saja, itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Namun, hal ini tidak dapat hilang sekarang karena Xiao Yan ingin menggunakan teknik mengusir api 5 cincin. Api biru tua muncul dan segera membengkak. Itu bergoyang secara misterius sebelum berubah menjadi serigala api biru tua setinggi 100 kaki. Teknik mengusir api 5 cincin membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berbeda, serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya ketika kelima jenis roh api muncul bersama-sama, barulah mungkin untuk membentuk formasi pengusir api 5 cincin. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, sedikit disayangkan bahwa Xiao Yan hanya mampu membentuk 3 sosok dari 5 roh menggunakan 3 jenis api surgawi. Dengan demikian, kekuatannya akan sedikit berkurang. Bahkan jika itu masalahnya, kekuatannya masih cukup untuk membakar lautan dan mendidihkan langit. TL, binatang terakhir diubah menjadi naga daripada ular. Segel tangan Xiao Yan berubah sekali lagi setelah membentuk roh serigala api. Manik merah menyala diam-diam muncul di telapak tangannya. Sinar matahari dari langit menyebabkan sekelompok besar api berwarna putih muncul di telapak tangan Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan mengendalikan kumpulan api berwarna putih ini saat dengan cepat bergoyang. Dalam waktu singkat, itu diaglomerasi menjadi roh macan tutul api. Dengan kemampuan mengendalikan api Xiao Yan saat ini dan latihannya dalam keterampilan penciptaan api, dia telah mencapai persyaratan yang dibutuhkan untuk teknik mengusir api 5 cincin ini. Pembentukan 5 jenis roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan baginya. Serigala api besar dan macan tutul api berdiri di depan Xiao Yan dengan ganas. Mereka mengeluarkan raungan rendah ke kelompok Tianxi. Tindakan Xiao Yan ini juga membuat kelompok Tianxi agak terkejut. Mereka sedikit tidak yakin tentang niat Xiao Yan. Sementara kelompok Tianxi merasa terkejut, tangan Xiao Yan sekali lagi dengan cepat berubah. Api hijau, tak terlihat,
dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangannya satu demi satu. Mengikuti kemunculan ketiga jenis api surgawi ini, suhu tempat ini meningkat secara signifikan. Penghalang udara dingin yang menutupi kota Ye sangat berfluktuasi. Namun, untungnya ada banyak murid lembah sungai es yang memberikan ki dingin padanya. Oleh karena itu tidak ada kepucatan yang dapat ditemukan pada penghalang udara dingin. Keakraban yang dimiliki Xiaoyan atas ketiga jenis api surgawi ini jauh lebih besar daripada dua api sebelumnya. Oleh karena itu, pembentukan tiga jenis binatang api terakhir tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Dalam beberapa menit, roh api singa yang hidup, roh api harimau yang hidup, dan roh api naga yang hidup, lahir dari api surgawi yang berputar, muncul di tempat ini. Ruang langit bergetar mengikuti kemunculan 5 jenis roh api ini. Energi alam yang awalnya tenang juga tampaknya diseret oleh sesuatu karena menjadi sangat kejam. Perubahan mendadak yang muncul menimbulkan kejutan dari banyak orang. Sesaat kemudian, banyak tatapan dilemparkan ke 5 roh api besar di samping Xiao Yan tanpa persetujuan sebelumnya. 5 makhluk besar ini baru saja muncul ketika perubahan seperti itu terbentuk di alam. Jelas, pasti ada hubungan antara kejadian itu. Teknik pengusir api 5 cincin, tidak terduga bahwa anak kecil ini telah berlatih sampai tahap ini. Dengan berlatih teknik Douku, dia bisa dianggap telah memperoleh sebagian dari warisanku, kan? Mata Tianhuo Zunze juga tertarik dengan riak alam. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat 5 roh api yang dikenalnya. Sudut mulutnya langsung sedikit senang. Cara melakukan sesuatu di lembah sungai es ini benar-benar cocok dengan kata tercela. Lupakan tentang menindas seseorang yang lebih muda hanya karena Anda lebih tua. Sekarang, Anda bahkan ingin menggertak orang lain dengan angka. Itu benar-benar mengurangi prestise sekte besar. Tianhuo Zunze melirik Tian Xuangzi di depannya dan dengan samar menegur. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Lembah sungai es saya hanya peduli pada hasil ketika melakukan sesuatu, bukan proses bagaimana hal itu dilakukan. Tian Xuangzi tersenyum di hadapan ejekan Tianhuo Zunze. Dia berkata, namun, kinerja bocah ini jauh melebihi harapanku. Dia tidak akan lagi memiliki perlindungan keberuntungan kali ini. Tian Xuangzi dengan jelas memahami kekuatan Tianxi. Meskipun Tianxi telah gagal terakhir kali, alasannya adalah karena Tianhuo Zunze. Selain itu, dia saat ini dibantu oleh 2 tetua lembah sungai es. Dengan mereka bertiga bergandengan tangan, tidak ada seorang pun di bawah level Douzun yang bisa bertarung dengan mereka. Bahkan tidak perlu membicarakan Xiao Yan. Tianhuo Zunze tetap tidak berkomitmen. Kedua orang ini berdiri di langit tanpa ada yang bisa melihat melalui mereka. Pertempuran besar telah meletus di tempat lain, tetapi sisi ini, yang seharusnya menjadi pertempuran yang paling menarik perhatian, memiliki 2 orang yang saling berhadapan seperti pilar kayu. Mereka tidak menunjukkan jejak akan bertarung. Tentu saja, penampilan luar semacam ini secara alami hanya bisa dilihat oleh seorang ahli biasa. Di mata mereka yang memiliki penglihatan yang baik, mereka secara alami akan mengerti bahwa Tianhuo Zunze dan Tian Xuangzi baru saja mengalami bentrokan yang berbahaya. Aura kedua belah pihak terkunci satu sama lain. Selama aura salah satu dari mereka berfluktuasi bahkan sedikit karena peristiwa eksternal, mereka akan segera menarik serangan yang benar-benar seperti badai. Seorang elit Douzun biasanya tidak bertarung, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka akan melepaskan serangan yang benar-benar menakutkan. Perubahan alam secara alami tidak luput dari perhatian kelompok Tianxi. Ekspresi mereka segera berubah sedikit saat mata mereka tenggelam saat melihat 5 roh api di sekitar Xiaoyan. Jangan tunda lagi. Menyerang. Dia merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat dia membanting tongkat berbentuk ular di tangannya ke bawah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Bing Xuan dan Bing Hua sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Tianxi. Mereka melingkarkan tangan mereka dan aura sedingin es dengan cepat melonjak. Segera, itu berubah menjadi 2 pedang es yang berkedip-kedip. Benang udara dingin tulang terus merembes keluar dari mereka. 5 roh api berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan. Api panas terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Suhu tinggi mereka bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Xiaoyan berdiri di tengah roh api. Ekspresinya tenang. Pada saat tertentu, dia mengangkat alisnya saat angin dingin yang tajam bertiup dari belakangnya, menyerang titik fatalnya di belakang kepalanya.
Xiao Yan tidak menggerakkan tubuhnya dalam menghadapi serangan angin dingin yang tiba-tiba meletus. Roh api serigala dan macan tutul di sampingnya mengeluarkan raungan rendah dan dalam. Dua gelombang api keluar dari mulut mereka dan benar-benar menghalangi udara dingin yang mengalir deras dengan cara yang eksplosif. Teknik mengusir api lima cincin, dalam formasi. Serangan menyelinap tiba-tiba yang meletus juga memecah kebuntuan. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah saat teriakan dingin keluar dari mulutnya. Setelah teriakan Xiao Yan terdengar, 5 roh api di sampingnya mengeluarkan suara, swoosh, saat mereka bergegas keluar, membentuk bentuk segi 5. Mereka benar-benar menutupi area dalam radius 100 meter saat mereka bergerak. Mengaum, raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut 5 roh api. Segera, 5 pilar api berwarna yang sama sekali berbeda ditembakkan dari mulut mereka. Setelah itu, mereka menembak langsung ke tubuh masing-masing, membentuk bentuk cahaya segi 5 yang sempurna. Cici. Setelah pilar api dipancarkan ke tubuh masing-masing, permukaan 5 roh api memancarkan kilau cerah. Banyak pilar cahaya meletus dari tubuh mereka. Mereka segera bergegas keluar dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang mulai menggambar bentuk formasi besar yang misterius. Sinar cahaya melintasi dan mengorbit satu sama lain. Dalam waktu singkat, mereka benar-benar telah menciptakan formasi cahaya yang sangat rumit di langit. Formasi cahaya baru saja terbentuk ketika tirai api yang terang mengalir turun, menutupi ruang dalam radius 100 meter di dalamnya. Tianxi dan dua lainnya juga terperangkap dalam tirai api ini. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi kelompok Tianxi berubah. Tubuh mereka bergerak dan berkumpul. Semua tangan mereka bergerak dan aura dingin yang agung melonjak keluar. Akhirnya, mereka dengan keras menabrak tirai api di sekitarnya. Namun, semua itu menyebabkan tirai api sedikit berfluktuasi. Aura dingin mereka secara otomatis menghilang setelah kontak dengan tirai api. Dia tua, energi afinitas api dalam formasi ini benar-benar terlalu liar dan ganas. Douqi di dalam tubuh kita sedang ditekan, ekspresi Bingsuan berubah saat dia mengucapkan beberapa kata setelah merasakan bahwa serangannya telah sangat melemah. Wajah Tianxi muram. Tatapannya gelap dan padat saat dia melihat Xiao Yan, yang juga berada dalam formasi hebat ini. Dia berbicara dengan nada padat, tidak perlu panik. Terlepas dari berapa banyak taktik yang dimiliki bocah ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga. Karena itu, jangan panik dan kehilangan fokus. Xiao Yan melihat kelompok Tianxi di dalam formasi dan dengan dingin tertawa, itu mungkin tidak pasti. Segel tangan-tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah suaranya terdengar. Mengikuti transformasi tangannya, tirai api di sekitarnya mulai membentuk riak. Segera, nyala api 5 warna yang cemerlang menyembur keluar darinya. Setelah itu berubah menjadi lautan api yang memenuhi formasi cahaya. Api 5 warna itu sangat indah. Namun, ketika nyala api ini muncul, bahkan ekspresi Tianxi menjadi jelek meskipun kekuatannya karena dia dengan jelas merasakan semacam energi penghancur yang tidak biasa di dalam nyala api itu. 3 jenis api surgawi, 1 jenis api binatang, dan 1 jenis api matahari yang misterius. 5 jenis api bergabung bersama dan saling merangsang. Ciptaan terakhir hanya bisa digambarkan dengan kata, menakutkan. Api pengusir langit membakar. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Douqi di dalam tubuhnya terus melonjak keluar. Akhirnya, itu memasuki tirai api di sekelilingnya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ketiga kelompok pria Tianxi di bawah. Api 5 warna yang luar biasa menakutkan segera muncul seperti binatang buas. Saat menyapu ke arah kelompok Tianxi sambil ditemani oleh ruang yang terdistorsi. Xiao Yan saat ini telah mencapai kekuatan bintang 7 Douzong setelah melepaskan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Tidak ada banyak jarak antara dia dan Tianxi. Setelah menambahkan kekuatan bertarung yang meletus dari teknik mengusir api 5 cincin, bahkan Tianxi tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya. Ekspresi Tianxi sedikit berubah ketika dia melihat nyala api berwarna-warni menyapu dari segala arah. Bingsuan dan Bing Hua di belakangnya merasa kepala mereka mati rasa. Mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan destruktif yang sangat kejam di dalam nyala api yang indah. Kekuatan destruktif semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang sekuat Tian dia perlu memperlakukannya dengan serius. Kalau tidak, dia hanya akan mati di tempat. Pada saat ini, Penatua Tian dia yang sangat bangga tidak bisa tidak menarik perkiraan buruk yang dia buat untuk Xiao Yan.
Bab 1099, Bentrokan yang menakutkan. Nyala api 5 warna yang indah menyapu langit. Suhunya yang sangat tinggi menyebabkan udara terdistorsi. Penglihatan seseorang akan tampak sedikit kabur ketika seseorang melihat ke atas. Dihadapkan dengan api 5 warna yang menakutkan ini, tak terhitung banyaknya orang di kota Ye mengalami perubahan ekspresi mereka. Bahkan dengan isolasi tirai api, mereka masih bisa merasakan kekuatan liar yang menyebabkan seseorang ketakutan. Sulit membayangkan bagaimana jadinya jika mereka berada di posisi kelompok Tianxi. Jawaban ini adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan dengan jelas oleh mereka yang belum pernah mengalaminya secara langsung. Namun, terlepas dari betapa bodohnya seseorang, dia akan tahu bahwa perasaan seperti ini pasti tidak akan membuat seseorang merasa baik. Tentu saja, itu seperti yang diharapkan semua orang. Ekspresi kelompok Tianxi menjadi sangat jelek saat mereka berdiri di dalam formasi cahaya. Kekuatan destruktif yang tersembunyi di dalam nyala api yang cemerlang itu seperti jarum racun yang tersembunyi di dalam kegelapan, menyebabkan mereka semua merasakan hawa dingin yang terus-menerus di dalam hati mereka. Dia tua, apa yang harus kita lakukan? Bing Xuan menelan seteguk air liur. Ekspresinya mengandung sedikit kepanikan. Lautan api 5 warna yang cerah itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika mereka membiarkan diri mereka jatuh ke dalamnya, kemungkinan 2 bintang 7 Douzong yang tersisa akan berakhir dengan nasib buruk. Mereka adalah praktisi Douqi yang sedingin es. Saat ini, api 5 warna secara kebetulan menekan mereka. Jika mereka tidak menggunakan beberapa teknik, kemungkinan besar mereka akan binasa di tempat ini ketika nyala api tiba. Apa yang perlu dipanikkan? Ekspresi Tianxi tenggelam saat dia dengan dingin menegur. Dia segera melanjutkan dengan nada yang dalam, dia mungkin memiliki formasi, tetapi begitu juga lembah sungai es kita. Membentuk formasi sungai es. Kekuatan ledakan bocah ini memang sangat kuat, tapi pasti tidak akan bisa bertahan lama. Setelah batas waktu Skyfire Trimysterious Cheng-nya habis, formasi hebat ini secara alami akan rusak. Pada saat itu, akan terlalu mudah untuk membunuhnya. Dia memang layak menjadi ahli yang terkenal di seluruh wilayah Pil. Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Sebaliknya, dia telah mengidentifikasi kelemahan fatal dari kekuatan Xiao Yan dalam sebuah kalimat. Wajah tua Bing Xuan dan Bing Hua memerah ketika mereka mendengar Tianxi menegur mereka. Mereka langsung mengangguk. Keduanya melangkah maju dan mengambil posisi formasi. Aura yang menusuk tulang keluar dari tubuh mereka. Ekspresi Tianxi gelap dan serius saat dia melihat Xiao Yan di kejauhan. Tongkat jalan. Berbentuk ular di tangannya terbanting keras ke udara kosong. Aura dingin yang luas, perkasa, melonjak keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan aura dingin dari 2 lainnya. Itu memadat menjadi cermin es putih bening yang melindungi mereka bertiga. Cermin es seputih salju benar-benar terbentuk dari aura perkasa dari ketiga orang ini. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Sepertinya bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzong akan kesulitan memecahkannya, bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Ketika cermin es ini terbentuk, lautan api 5 warna datang menerkam. Setelah itu, ia menenggelamkan cermin es yang dingin dalam nyala api yang ganas dan intens. Api 5 warna baru saja melakukan kontak dengan permukaan cermin es yang seputih salju dan dingin ketika tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Berton-ton kabut dingin berwarna putih mengalir dari permukaan cermin sedingin es, dengan liar menghalangi pembakaran dan pemanggangan api 5 warna. Cici. Tetesan air sedingin es terus-menerus muncul di permukaan cermin es. Setelah itu, mereka menggulung cermin halus dan dengan cepat diuapkan oleh nyala api 5 warna yang berputar menjadi ketiadaan. Lautan api yang cemerlang menembus bagian dalam formasi cahaya besar. Cermin es seputih salju muncul di tengah lautan api. Samar-samar seseorang bisa melihat 3 sosok buram di dalamnya. Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap permukaan cermin yang mencair. Sudut mulutnya mengungkapkan senyum dingin. Penciptaan 5 jenis api menciptakan sikap sombong yang bahkan membuat Xiao Yan sendiri terkejut. Meskipun memang ada kesenjangan yang cukup besar antara Tianxi dan dia, dengan mengandalkan Skyfire Trimysterious Cheng dan Five Ring Flame Expelling Technique, celah ini sudah menyusut hingga sangat kecil. Mencoba untuk secara paksa melawan api 5 warna ini pada saat ini hanya bisa digambarkan sebagai mencari penderitaan sendiri. Lautan api 5 warna menyala dengan ganas. Suhunya yang mengerikan menyebabkan bagian dalam formasi cahaya menjadi sangat terdistorsi.
Bahkan ada beberapa bekas luka spasial hitam gelap yang muncul. Lapisan kristal tebal dari cermin es seputih salju, di dalam lautan api, mencair. Kecepatan leleh menyebabkan kelompok Tianxi tanpa sadar mengubah ekspresi mereka. Karena penekanan afinitas mereka, kekuatan penghancur api 5 warna ini dapat digambarkan telah mencapai keadaan yang sangat jelas. Dia tua, jika ini terus berlanjut, itu akan sangat menguras doki kita. Kita bahkan mungkin tidak bisa bertahan sampai batas waktu teknik rahasia bocah itu habis. Telapak tangan Bing Xuan menopang lapisan es di atas kepalanya. Cold Ki mengikuti lengannya dan mengalir ke lapisan es. Meskipun ini masalahnya, dia masih bisa merasakan panas yang sangat liar dan ganas merembes masuk. Ekspresi Tianxi berubah-ubah. Dia telah meremehkan kekuatan penghancur dari api 5 warna. Pindahkan semua kekuatan Zun Es di dalam tubuhmu ke dalam tubuhku ketika cermin es itu pecah. Aku akan menggunakan serangan itu dan membunuh bocah itu dalam satu pukulan. Bing Xuan dan Bing Hua ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara dingin dan padat Tianxi. Segera, mereka hanya bisa mengeluarkan kepahitan dari mulut mereka dan mengangguk. Jika bagian dalam tubuh mereka tidak memiliki perlindungan dari Ice Zun Force, kemungkinan besar mereka akan menderita rasa sakit yang membakar di lautan api yang menakutkan ini. Dia mengabaikan senyum pahit mereka. Matanya terfokus pada ruang di luar cermin es. Ada sosok samar di tempat itu. Retak. Nyala api 5 warna mengamuk. Di bawah suhunya yang sangat tinggi, jumlah tetesan air di cermin es yang keras mulai meningkat. Cermin es yang tebal secara bertahap menjadi lebih tipis. Cukup, banyak orang di kota Ye merasa kepala mereka menjadi mati rasa saat mereka menyaksikan pertukaran ini dalam formasi cahaya. Sosok muda itu mengejutkan mereka sehingga mereka sulit membayangkannya. Dia tidak hanya mengalahkan pelindung dari aula jiwa, tetapi dia saat ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjebak 3 tetua lembah sungai es di dalam lautan api, menyebabkan mereka tidak dapat bergerak. Hasil pertempuran ini akan menyebabkan darah panas mendidih hanya dengan mendengarnya, apalagi menyaksikannya secara pribadi pada saat ini. Retak. Sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari dalam formasi cahaya sementara tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. Segera, banyak mata tiba-tiba menyipit. Orang bisa melihat banyak retakan kecil mulai menyebar di atas cermin es yang keras. Lautan api yang mengerikan. Bahkan kekuatan gabungan dari 3 sesepuh lembah sungai es tidak bisa memblokirnya. Petik 2. Seruan seru yang tak terhitung jumlahnya segera dipancarkan dari dalam kota Ye ketika mereka melihat pemandangan ini. Ledakan. Retakan menyebar dengan kecepatan lebih cepat. Pada akhirnya, cermin es tiba-tiba bergetar dan meledak. Fragmen es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah saat aura dingin yang mengejutkan menyebar. Untuk sesaat, itu bahkan memaksa kembali api 5 warna ini. Sementara ki dingin menyebar, Bing Xuan dan Bing Hua berteriak marah saat mereka masing-masing meletakkan telapak tangan di punggung Tianxi. Doki yang besar dan perkasa, yang berisi remah es kecil, melonjak ke tubuh Tianxi. Setelah kekuatan Zun Es di dalam tubuh Bing Xuan dan Bing Hua dimasukkan ke dalam tubuh Tianxi, orang bisa mendengar suara retakan. Lapisan demi lapisan es biru pudar diam-diam dipancarkan dari bawah kulit Tianxi. Dalam sekejap, itu membentuk kain es tipis berwarna biru pucat di permukaan tubuhnya. Gelombang udara dingin berwarna biru pucat yang sangat menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Tianxi ketika lapisan es ini muncul. Di hadapan udara dingin berwarna biru pucat ini, orang bisa melihat nyala api 5 warna di sekitarnya mendorong lebih dari 100 kaki jauhnya. Gelombang kabut putih tebal akan meletus setiap kali nyala api menerkam. Tianxi merasakan suhu yang sangat tinggi yang dipancarkan api 5 warna ketika lapisan es biru pucat muncul. Lebih dari setengahnya benar-benar menghilang. Segera, kilatan ganas melintas di kedua matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Xiaoyan dengan cara yang padat. Suaranya mengandung rasa dingin yang tak tertandingi karena bergema di atas formasi cahaya. Berat, itu berakhir di sini. Suara padat baru saja terdengar ketika Tianxi tiba-tiba mengepalkan tangannya. Gelombang demi gelombang cairan, seperti energi biru samar, melonjak keluar dari tangannya. Jenis energi berwarna biru pucat ini masih memiliki beberapa pecahan es kecil yang mengambang di dalamnya, memancarkan kilau aneh. Tangan Tianxi meraih cairan berwarna biru pucat ini. Setelah itu, dia tiba-tiba menarik. Gugusan cairan ini bergoyang dan membentuk busur es biru setinggi 20 kaki. Udara dingin di tempat ini tiba-tiba melonjak setelah busur es ini muncul.
Setelah itu, bahkan api 5 warna yang mengerikan dari sebelumnya mulai menjauh agak jauh. Busur Dewa Es. Ekspresi Tianxi gelap dan dingin. Tangannya menarik tali busur. Suara berderit terdengar saat busur ditarik sampai diperpanjang sepenuhnya. Udara dingin yang mengerikan berkumpul dan panah es berwarna biru setinggi 10 kaki perlahan muncul di tali busur. Munculnya panah es menyebabkan ekspresi Xiao Yan tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa bahkan lautan api 5 warna yang meresap diam-diam berpisah untuk membentuk garis untuk target panah es. Tian dia ini memang layak menjadi ahli di puncak kelas Dousong. Dia sangat sulit untuk dihabisi. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Sebuah keganasan melintas di matanya. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api 5 warna yang menembus bagian dalam formasi cahaya mulai bergolak. Segera, seluruh formasi melonjak ke Xiao Yan ke segala arah, berkumpul di tangan kanannya. Cici. Dengan meningkatnya jumlah api 5 warna yang berkumpul di lengan Xiao Yan, tangan api 5 warna berukuran 100 kaki perlahan-lahan bergoyang dan muncul. Itu dikenakan di atas tangan Xiao Yan. Melihatnya dari kejauhan, itu tampak seperti lengan Dewa Api, memiliki kekuatan tak tertandingi yang bisa menghancurkan dunia. Panah ini akan merenggut nyawamu. Sudut mata Tianxi terangkat ketika dia melihat lengan api yang sangat besar. Ekspresi ganas segera ditambahkan di wajahnya. Dengan teriakan dingin, busur yang terulur sepenuhnya di tangan mengeluarkan ledakan saat dilepaskan. Panah Dewa Es menyegel dunia dalam es. Ketika jari-jarinya dilepaskan, panah es biru setinggi 10 kaki mengeluarkan suara swoosh saat melesat keluar. Udara alam yang dingin melonjak kemanapun panah itu lewat. Bahkan tirai api di sekitarnya menjadi sangat redup. Ekspresi Xiao Yan sangat sengit. Dia melihat ke garis biru yang membesar dengan kecepatan seperti kilat. Keganasan di dalamnya melintas dan tubuhnya menjadi sedikit lamban. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia melambaikan lengannya yang seperti dewa api dan dengan keras membantingnya ke arah panah berwarna biru, yang ditembakkan dengan momentum dahsyat yang akan menakuti siapapun yang melihatnya. Lengan dewa api, menghancurkan dunia. Tianxi akhirnya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya ketika lengan dewa api meledak. Wajahnya menjadi seram saat dia tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya tidak berlanjut lama sebelum terganggu oleh sosok hitam yang jatuh dari langit. Tianxi mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang melaju kencang dengan mata seram. Wajah tuanya menunjukkan tawa mengejek, "Kamu berani menagih. Apakah Anda ingin mempertaruhkan semuanya?" Tangan keriput Tianxi dengan erat meraih tongkatnya yang berbentuk ular. Dia menginjak kakinya dan biru es, udara dingin sekali lagi keluar dari tubuhnya. Berada di puncak kelas Douzong, kekuatan Douqi-nya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Sosok yang ditembak jatuh sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan Tianxi. Jubah besar Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis saat berubah menjadi abu. Teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul secara misterius dari bawah jubah Xiao Yan. Kemunculan tiba-tiba dari teratai api 3 warna mengejutkan Tianxi. Semua pori-pori tubuhnya tiba-tiba terbuka. Dia merasakan jenis kekuatan dari lengan Dewa Api di dalam teratai api 3 warna ini. Itu adalah jenis kekuatan yang mengandung aura pemusnah. Mata Tianxi telah berubah menjadi ukuran lubang jarum pada saat ini. Udara dingin dari seluruh Tian dia tampaknya secara refleks berkumpul. Sosok seperti hantu mengeluarkan suara swoosh saat muncul di depan Tianxi. Teratai api 3 warna di tangannya dengan kejam ditekan ke dada Tianxi dengan momentum yang bahkan sambaran petir yang cepat tidak bisa menandinginya. Serangan sengit dan cepat ini membuat Tianxi lengah. Teratai api yang menakutkan semacam ini membutuhkan waktu lama untuk dibuat. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiao Yan berhasil diam-diam membentuk teratai api ini bahkan tanpa mengedipkan mata. Pada saat ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dengan satu-satunya waktu yang dimiliki Tianxi, dia mengangkat tongkat berbentuk ular di tangannya dan menggunakannya untuk memblokir dadanya. Ledakan. Sebuah keajaiban tidak terjadi. Teratai api 3 warna Xiao Yan dengan kejam ditekan ke tongkat berbentuk ular di dada Tianxi sementara dia menunjukkan senyum ganas. Setelah itu, bang! Badai api besar meletus di depan banyak mata yang terkejut, menyapu langit saat itu terjadi. Tirai api di sekitarnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi saat badai menghancurkan langit.
Itu meledak terpisah dengan ledakan. 5 roh api juga perlahan tersebar pada saat ini. Badai api menyapu. Bing Xuan dan Bing Hua, yang berada tidak jauh di belakang Tianxi, tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka dipukul dengan keras dan akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan menabrak Ye City dengan keras. Banyak bangunan di kota Ye berubah menjadi puing-puing di sepanjang jalan. Tak terhitung banyaknya tatapan tercengang saat mereka menyaksikan Bing Xuan dan Bing Hua jatuh. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat badai api di langit. Rasa dingin tanpa sadar menyebar di hati mereka. Pelindung Wu di langit memandangi badai api. Tubuh ilusinya juga sedikit berdesir. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Xiao Yan menyebabkan dia merasakan ketakutan akan kematian. Sekarang, dia akhirnya mulai menyesali tindakannya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menerima tugas ini, yang dia pikir akan dia lakukan dengan sangat mudah, dari tangan tetua yang terhormat Dou Xun. Ini karena baru sekarang dia menyadari bahwa tugas ini, yang dia pikir dia kemungkinan besar akan berhasil, adalah salah satu yang dipenuhi dengan bahaya. Bang! Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari badai api sementara pelindung Wu merasa menyesal. Darah segar berwarna merah cerah berulang kali dimuntahkan dari mulutnya. Tian dia, mata tajam pelindung Wu melihat sosok berwajah mengerikan berlumuran darah yang terbang keluar. Dia membawa setengah dari tongkat berbentuk ular. Itu mengejutkan Tianxi. Namun, penampilan menyedihkan dari Tianxi saat ini bahkan lebih buruk daripada keadaan sebelumnya pelindung Wu. Dari kelihatannya, dia setidaknya akan terluka parah. Ledakan. Darah segar menutupi tubuh Tianxi saat dia dengan keras jatuh ke kota Ye di depan banyak mata. Setelah itu, dia menabrak tanah dan membentuk lubang besar. Tubuhnya tergeletak di dalam lubang. Tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Lembah sungai es telah hilang. Seluruh kota terdiam. Banyak mata menatap lubang besar itu dan kepala mereka terasa seperti akan meledak. Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka dipenuhi hanya dengan satu kata. Terkejut. Berapa kali seseorang dapat melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa seperti itu dalam satu kehidupan? Mata tercengang pelindung Wu menatap Tianxi dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar. Dia menganggukkan kepalanya, berbalik, dan melarikan diri. Namun, pelindung Wu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika ruang di belakangnya berfluktuasi. Segera, sebuah tangan muncul secara misterius. Itu dengan lembut mendarat di bahu pelindung Wu sebagai suara samar, yang menyebabkan seluruh tubuhnya menegang, perlahan terdengar. Aku akan mengubahmu menjadi debu jika kamu bergerak lagi. Tenggorokan pelindung Wu berguling dengan keras. Dia perlahan memutar kepalanya dengan banyak kesulitan. Wajah muda yang tampak garang telah menampakkan dirinya.